Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Nasita Channel. Di sini aku tuh mau bahas tentang budgeting bulan Mei aku, tapi seputar biaya operasional keluarga aku aja gitu ya. Jadi ini disclaimer dulu ya. Kondisi keuangan aku itu buat 2 dewasa sama 1 balita. Terus ini adalah biaya operasional keluarga aku yang aku pegang. Jadi ada beberapa budget yang memang dipegang sama suami aku kayak gitu lah. Ini untuk yang 1 bulan ini itu adalah aku yang pegang. Kenapa dibagi 2? Karena aku cukup ngurus ini aja. Kadang suka boncos. Itu penyakit ibu-ibu ya, karena ya tahu sendiri ya kalau dulu-dulu itu aku nggak budgetin atau nggak pisah-pisahin pos-posnya, jadi ngerasa masih punya banyak uang, akhirnya pengeluarannya tuh asal kayak gitu. Nah sekarang pun sudah belajar sih sebenarnya, cuma masih belum berani aku megang yang terlalu banyak uang, jadi akhirnya aku putusin buat pengeluaran-pengeluaran yang lebih besar atau saving-saving lainnya kayak gitu-gitu di suami. Jadi aku yang segini aja gitu. Lainnya ada pos-posnya aku setiap bulan kurang lebih tuh kayak gini, ada belanja bulanan, terus belanja mingguan. Belanja mingguan ini aku bagi setiap 7 sampai 8 hari gitu. Kok cuma 250.000? Nah itu balik lagi disesuaikan sama kebutuhan dan kondisi keuangan bunda-bunda semuanya ya. Terus ada listrik 410.000, ada air 50.000. Karena aku ada pompa air jadi air nggak gitu gede tagihannya, segitulah. Terus itu di situ ada wifi 166.000. Terus juga ada pulsa dan paket internet itu 200.000 untuk 2 orang ya, aku sama suami. Terus juga ada bensin 200.000. Kenapa bensinnya cuma 200.000? Karena aku sama suami itu masih pakai motor, terus juga kerjanya tuh deket sama rumah, 15 sampai 20 menit dari rumah. Kalau aku malah cuma 2 menit, 5 menit lah dari rumah. Terus itu ada gas, ada galon, terus ada arisan, terus itu ada uang jajan, dana darurat, dan lain-lain. Gitu ya, bunda-bunda semua. Ini aku karena benar-benar masih awal, masih tahap belajar banget buat budgeting. Karena biar tahu keuangan kita tuh sebenarnya gimana, nggak awal bulan kita punya banyak uang, terus itu boncos di akhir bulan gitu ya. Nah biasanya sama aku tuh, aku bagi-bagi gitu di dompet, terus aku kasihin kayak stiker gitu kan, biar tahu kamar-kamarnya ini punyanya siapa aja tuh. Malah ada uang yang lepas karena aku tadi ambil belum aku masukin lagi gitu. Jadi udah sempet belanja buat bulanan, tapi belum aku balikin lagi, ternyata masih ada sisanya. Itu untuk aku saving gitu. Jadi setiap pos-pos itu aku masukin di satu kantong-kantong kayak gitu, terus aku tandain biar nanti meskipun kerasanya tuh masih uangnya banyak, tapi kalau udah di pos-pos gitu kita juga jadi hati-hati kan buat makainya, nggak asal make nanti pas ada kebutuhannya kita bingung. Itu sih menurutku gunanya untuk di-budget gitu. Terus buat yang mau samaan nanti sama dompet aku, bisa nanti aku kasih link-linknya di bawah ya teman-teman, di deskripsi bakal aku kasih linknya karena itu murah banget, serius deh. Terus balik lagi ya ke budget, bener-bener tuh sebagai ibu-ibu ya kita tuh harus pinter-pinter ngatur budget sih, soalnya kalau nggak bener-bener gajiannya 1 kali habis itu udah boncos. Nah kalau kita nggak bener-bener ngaturnya tuh jadi boncos maksud aku gitu ya. Terus itu ada dompet kecil. Dompet kecil itu gunanya buat aku naruh uang setiap belanja mingguan. Nah jadi selama 1 minggu itu aku kasih uang jatahnya aku di dompet kecil itu. Nah itu kebetulan sisa dari minggu pertama ada 26.000 itu aku keluarin dulu dan mau aku saving. Nah savingnya di mana? Di binder ini. Aku beli binder, paket binder gitu. Sebenarnya nggak paket sih, aku belinya beda-beda toko. Maksudnya
aku paketin sendiri gitu ya. Itu di situ ada saving target. Itu adalah goals aku di tahun ini. Sebenarnya udah terlalu telat ya, aku mulainya tuh baru bulan April kemarin yang benar-benar ada saving target. Kemarin sebelumnya itu sebenarnya udah pernah kayak gitu, cuma nggak proper lah, cuma aku pakai amplop biasa kayak gitu. Nah sekarang aku biar lebih semangat, aku pakai binder. Yang kemarin-kemarin tercapai, alhamdulillah beberapa, saving target aku tuh tercapai. Mulai yang receh-receh dulu aja, nggak usah terlalu ngoyo gitu ya. Nah nanti tuh ada beberapa template juga sih. Nah contohnya yang ini. Yang ini tuh adalah saving target dari nominal 1.000 tuh ada 100 lingkaran, targetnya tuh 100.000. Nanti kita isi tuh setiap kita ada uang 1.000 kita isi terus nanti dimasukin ke kantong. Nah itu ada juga saving target 2.000-an, 5.000, terus di belakangnya itu ada 10.000. Aduh sorry. Kita mulai dari yang mudah-mudah aja, yang kecil-kecil dulu ya targetnya. Terus itu ada 20.000, terus itu ada 50.000, kayak gitu ya. Terus ini ada template buat saving jar bulanan. Sebenarnya tuh saving jar bulanan ini diisi setiap hari kalau ada sisa belanja lah. Sedangkan aku tuh belanjanya tuh di mingguan ya. Jadi nggak mungkin aku bisa ngisi saving jar ini. Cuma aku nanti niatkan untuk saving jar ini tuh untuk uang-uang yang bener-bener lebih, yang udah aku masukin ke mana saving challenge yang target nominal itu. Nanti kalau misalnya ada lebih atau aku punya, kadang aku bisnis, bukan bisnis sih, kayak usaha kecil-kecilan gitu, ada untungnya nanti aku masukin situ. Nah ini ada lebaran. Buat lebaran itu aku targetin 1.080.000, per lingkarannya itu ada 30.000. Kenapa sih cuma 1.080.000? Nah 1.080.000 itu aku budgetin buat parcel untuk orang tua pas nanti lebaran. Karena kan nggak mungkin kan kita dadak-dadak beli kalau nggak nyisihin uang dulu tuh kayak gimana gitu kan. Kayak takutnya pas nanti lebaran tuh uangnya tidak sesuai ya. Kalau sudah dibudgetin dari sekarang, sudah kalau bahasa Jawanya tuh dipipil-pipil, kayak disiapin dari sekarang tuh. Jadi nanti kita udah tenang begitu ya. Terus bisa jadi gambaran buat kita lah nanti mau gimana kayak gitu. Terus ini ada template 1 bulan 1 gram emas. Ini juga nggak mungkin aku isi 1 bulan dengan pendapatan aku dan suami yang segini. Jadi nanti aku kalau misalnya dari keuntungan bisnisnya aku yang usaha kecil-kecilan itu sama. Terus ini adalah target self reward karena HP aku tuh sebenarnya udah nggak mumpuni kan. Jadi aku pengen beli HP baru. Itu aku targetin segitu. Tapi kita lihat ke depannya mau gimana. Semoga bisa tercapai ya teman-teman. Bantu support dan doa ya dari kalian tuh membantu banget sih. Ya namanya juga cita-cita ya, boleh aja, tapi itu nanti aku niatkan sih aku isi dari keuntungannya aku gitu. Terus juga ada wall decor sama cermin. Sorry itu kameranya goyang karena tripodnya tersentuh ya. Aku pengen beli banget cermin sama wall decor. Jadi fun fact aja, aku tuh baru pindah rumah dan mau ngisi-ngisi perabotan gitu karena temboknya aku masih kosong, di kamar juga belum ada cermin buat nanti dandan gitu ya atau skincarean belum ada. Jadi aku mau pilih buat nabung dulu tuh dari nominal kecil loh, 5.000 sampai 20.000-an aja. Itu ada yang peralatan dapur, itu aku mau targetin buat beli panci, set panci gitu sama chopper. Karena kebetulan chopper aku tuh rusak ya. Jadi aku kalau mau blender tuh pakai blender yang kecil tuh terlalu halus. Kalau chopper tuh masih ada teksturnya gitu kan. Terus kalau pancinya juga masih bagus sih sebenarnya, cuma karena sampai berjalannya waktu semoga bisa tercapai panci yang aku pengen juga gitu ya. Ada kitchen setnya sebenarnya itu untuk kitchen set ya, tapi karena aku pengennya buat kulkas ya udah aku pengennya kulkas 2 pintu. Namanya bercita-cita boleh. Sebenarnya ini terlalu muluk-muluk ya, tapi karena bermanifestasi itu juga salah satu cara menjemput rezeki, maka kita lakukan saja ya. Bismillah, entah 1 tahun atau 2 tahun tercapai, yang penting ditulis dulu gitu ya. Ini sebenarnya saving tersier aja sih yang
utamanya itu yang nominal dulu. Itu ada perabotan juga buat nanti aku pengen di teras aku tuh ada kursinya, soalnya teras aku belum ada kursinya. Nanti kapan-kapan aku bakal room tour rumah aku. Jadi nanti kalian tahu posisinya benar-benar masih kosong rumahnya tuh ya. Masih belum ada perabotan yang lengkap kayak gitu. Tuh ada amben, aku masih dialasin kayu gitulah tempat tidurnya kan. Jadi aku mau dikasih kayak amben ala-ala gitu biar estetik. Sama lemari yang besi atau plat gitu. Soalnya di tempat aku tuh gampang banget yang namanya perabotan berjamur. Mungkin karena lembab gitu ya. Jadi aku pengen banget beli lemari yang aluminium biar gak berjamur. Ini ada eh, template buat hadiah suami juga. Terus ini ada traveling. Pengen banget sih nanti di tahun baru pengen ke Jogja atau ke Bandung kayak gitu ya. Semoga tercapai. Ini sih nggak harus, cuma kalau misalnya ada rezeki lebih atau memang uang lebih nanti aku bisa tabungin ke sini begitu. Tapi tetap yang utama itu adalah nominal yang antara 1.000 sampai 50.000 itu sih. Begitu. Ini kurang lebihnya dari binder tabungan savings aku ya. Dan di sini aku mau nunjukin di dompet tua ini, dompet dari aku SMA kayaknya masih aku pakai. Ini adalah uang hasil aku jualan. Ini adalah untungnya jualan kemarin gitu ya. Jadi aku tuh selain kerja juga kadang tuh aku ikut bazar gitu ya. Adalah usaha kecil-kecilan kayak gitu. Ini ada sedikit keuntungan yang memang aku siapin buat di saving gitu ya. Karena kita juga sebagai seorang ibu tuh selain harusnya tahu pekerjaan rumah ya, meskipun aku nggak tahu-tahu banget ya. Rada nggak jelas memang orangnya ya guys ya, mohon maaf, mohon dimaafkan. Ya, jadi karena aku pekerjaan rumah tuh kurang begitu pinter gitu ya, kurang begitu paham atau tahu kayak gitu. Jadi aku memaksimalkan kepintaran ini dengan cara mencari uang tambahan untuk membantu keuangan keluarga ini ya, agar cita-citanya cepat tercapai begitu. Ya mulai dari yang kecil-kecil dulu lah kayak gitu. Itu ada uang nominal 1.000, 2.000, 5.000, 10.000. Terus ada juga yang 20.000. Tuh, ada 50.000 juga satu lembar. Itu nanti aku masukin ke setiap dompet sesuai dengan template-nya masing-masing. Ini benar-benar kalau yang mau nge-saving itu bukan memaksakan untuk kita nabung terus akhirnya pos-pos yang bulanannya kita jadi nggak tercukupi itu juga nggak baik juga. Jadi benar-benar yang uang sisa atau uang lebih yang benar-benar kita udah nggak akan pakai di operasional atau mungkin kita punya bisnis atau usaha kecil-kecilan tuh keuntungannya dimasukin ke sini kayak gitu tuh bisa ya. Itu jadi nanti setiap template-nya itu aku tulis tuh. Nah kemarin aku ada kesalahan nih, itu aku tulisnya nominalnya kan, kalau ditulis nominalnya nggak bisa ke tracker. Akhirnya aku mau tulis sesuai jumlah kotaknya aja agar aku bisa ke tracker dan gak bolak-balik ngitung nanti uangnya di dompet dapat berapa ya. Kadang yang namanya ibu-ibu kan suka kepo ya, kira usahanya udah sampai berapa sih, udah sampai semana, nggak usah jadi bolak-balik ngitung. Jadi aku lebih pilih nulisin jumlah kotak yang udah jumlah lingkaran yang udah berhasil aku isi gitu. Itu ada 5 lembar uang 2000-an, jadi aku udah di kotak ke-46, itu nanti aku isi sampai kotak 50 tuh. Kalau uang 2000 tuh secepat itu loh buat dapetin uang 2000 loh. Diem-diem tuh aku udah 50 lembar. Aku mulai buat saving itu habis lebaran kemarin. Mulai buat ngisi-ngisi kayak gini tuh habis lebaran, berarti sudah 2 minggu ya. Kurang lebih 2 mingguan lah ngisi. Tapi itu udah lumayan loh. Coba kalau kita nggak nabung tuh uang 2 ribuan 50 lembar kayaknya nggak ada deh. Gitu. Tuh ada uang 5 ribuan juga, kurang lebih 10 lembar itu tuh aku isi dari lingkaran ke-16 sampai 25 kalau nggak salah. Coba sambil tebak-tebakan nih. Oh iya betul 25. Sorry ya, aku rumahnya di gang jadi banyak suka motor berseliweran gitu ya. Kenapa aku dubbingnya malam-malam, soalnya nunggu anak tidur Shay gitu.
Tuh aku masukin ke dompetnya. 5 ribuan juga mudah juga sih didapetin. Sini ada 10 ribuan. Nah, kalau untuk nominal yang 10 ribu, 20 ribu, 50 ribu itu kadang masih suka gatel dipakai dulu, makanya agak lama isinya, tapi nggak apa-apa. Tuh, dimasukin ke situ dulu guys. Nah, kalau sudah dimasukin terus ditutup gitu. Kadang tuh suka kayak heran gitu loh sama diri sendiri. Kemarin-kemarin tuh kemana aja, kayak dapat gaji di tanggal 1 ya guys ya. Terus habis itu tuh baru tanggal 15 udah pusing. Aduh ini uang tinggal segini, kemarin kemana aja, dihitung-hitung lagi. Ya emang bener keluarnya segitu ya, mau gimana lagi. Tapi karena nggak dibudget terus jadi nggak terkontrol gitu. Akhirnya suami aku itu seperti yang tadi aku udah cerita, ngasih reels tentang budgeting gitu. Aku berterima kasih banget sih. Jadi akhirnya aku catetin itu. Kalau nggak dicatat bener-bener wah boncos beneran deh, boncos banget. Aku yang udah bener-bener rutin nih sebenarnya 2 bulan ini. Lalu sih udah rutin, cuma nggak seboncos tahun-tahun sebelumnya. Cuma ini yang tahun ini tuh kurang dicatat. Nah sekarang aku udah mulai catat kan gitu. Nah karena aku ini udah filming di tanggal 8, hari ini 8 Mei itu sesuai dengan di kalender belanja aku, ini adalah minggu kedua. Jadi aku masukin uang jatah belanja minggu kedua ke dompet kecil. Jadi aku nggak mungkin kan bawa dompet yang biru ini kemana-mana. Kalau nggak yang butuh banget kita mau keluar kemana dan memang posnya harus bawa gitu, kita bawa. Tapi kalau cuma belanja doang aku harus bawa uang pas gitu loh guys, biar nggak over budget. Nanti uang 250 ribu ini aku gunain buat belanja mingguan, kayak beli sayur, terus ada lauk pauk sama bumbu-bumbu. Nah kadang ada yang tanya, itu emang cukup segitu? Buat kita sih cukup aja, malah kadang tuh bisa lebih dari 1 minggu gitu ya. Nah nanti next videonya aku bakal ajakin buat belanja mingguan aku ke pasar, aku beli apa aja dan gimana sih aku ngolah uang 250 ribu itu buat 1 minggu atau bahkan 8 hari atau 10 hari itu juga kadang bisa kayak gitu ya. Kayaknya videonya sih udah cukup ya sampai sini gitu ya guys ya. Buat teman-teman semua yang mau belajar budgeting, kita sama-sama belajar budgeting karena aku juga yakin banget masih ada kurangnya. Kenapa aku bikin video? Karena ya biar jadi penyemangat buat aku, biar aku tambah semangat buat budgeting, biar nanti kita sama-sama belajar, biar nggak boncos ngatur keuangan gitu ya. Nanti buat alat-alat yang aku gunain buat saving target atau saving challenge ini, nanti aku bakal share video linknya di video aku, biar kalian juga bisa beli template kayak gini. Soalnya kalau buat bikin kita tulis gambar-gambar kayak gitu kurang bisa ya, kurang rapih, nanti malah jatuhnya nggak semangat, malah nanti kalau bahasa Jawanya tuh mubah karena tidak terpakai gitu ya, nggak semangat. Jadi bisa nih aku nanti share linknya, kita sama-sama nabung gitu ya. Oke, sampai di sini dulu video aku kali ini. Nanti kita berjumpa lagi di next videonya dengan cerita-cerita lain dari aku. Bye bye, sampai sini dulu.